والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat, jamaah zuhur dan taklim DKM Mushola Al-Makmur Senayan City yang saya hormati dan saya muliakan, berkhusus para alim ulama wal asatidz yang hadir kesempatan sore ini, khusus sahabat saya akhina billah adailallah Ustadz Kiai atau Kiai Haji Ustadz Haji Bahrul Ulum. Amin amin ya Allah. Sabi juga setidaknya yang lainnya yang mohon maaf walaupun tidak saya sebut satu persatu namanya. Mudah-mudahan itu tidak merupakan penghalang untuk taklimnya saya, hormatnya saya kepada semua yang hadir. Amin. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, bahwa pada kesempatan siang ini atas ridha Allah, takdir Allah juga, makhluk yang bernama Ahmad Dahlan bisa ngelik ke sini. Lumayan jauh dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Ini tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Namun kehendak Allah itu bisa dengan sabab musabab. Sabab musababnya adalah alhamdulillah Ustaz Bahrul Ulum. Beliau termasuk qori yang sudah melanglang buana. Makanya kalau ada putra-putri kita di pesantren, ada mushola atau taklim, pada waktu khusus ingin santri-santrinya ngaji qori, nggak usah jauh-jauh, undang aja beliau. Amin amin insyaallah. Dan beliau kalau diundang untuk ngajarin anak-anak kita, jamaah kita, beliau nggak usah mikirin apa-apa. Beliau nggak pernah mikirin apa-apa. Yang mikirin yang udah. Betul. Siap. Gitu, begitu. Betul. Sama, saya juga begitu. Nggak pernah mikirin apa-apa. Yang mikirin yang udah. Oke, yuk kita ngaji. Jadi dalam mukadimah saya paparkan sebuah firman Allah tertulis dalam surat Al-Imran ayatnya 30. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad, in kuntum, jikalau kamu semua cinta kepada Allah, menyintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul. Jadi ayat ini menerangkan tentang cinta. Halo Pak. Halo. Ibu ada juga? Ada. Ayat ini berbicara tentang cinta. Semua bisa terjadi karena cinta. Kumpulnya kita semua di tempat yang mulia ini ya juga karena cinta. Padahal pekerjaan sudah menunggu. Makan siang apalagi sudah disiapin. Siap. Tapi ditunda dulu saat
Makan kita juga cinta, kerja pun juga cinta, termasuk ini pun juga alasannya cinta. Kalau makanan cintanya ya ke makanan, kalau pekerjaan cintanya ke pekerjaan, kalau ini cintanya ke pengajian semata-mata karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bolehkah kita mencintai yang selain Allah? Istri misalkan, boleh. Boleh. Boleh nggak Pak? Boleh. Keluarga boleh, harta benda boleh, pangkat, jabatan dan kedudukan boleh. Boleh itu kita semua cinta kepadanya. Tapi maaf, jangan seluruhnya cinta itu disetor ke sana. Kalau kita mencintai keluarga, anak, istri, pangkat, jabatan, kedudukan, harta, disetor ke sana semua itu cinta, bersiap-siaplah untuk kecewa dan merana. Karena apa? Karena semua itu sifatnya semu dan kamuflase. Sifatnya sesaat. Termasuk kita cinta kepada istri, istri cinta ke kita. Cintanya istri ke kita adalah dengan batasan-batasan waktu. Termasuk cinta kita kepada mereka, istri kita, itu juga dengan batasan-batasan waktu. Tanya Bapak, istri kita mencintai kita tidak? Insya Allah. Seberapa hebatnya istri kita mencintai kita Pak, nanti suatu saat kita sudah dipanggil Allah dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terbujur kaku di rumah kita, diselimuti dengan jari istri kita. Istri kita nangis, anak kita nangis, tetangga pada nangis, sedih istri kita. Saya tanya, berapa lama sedihnya istri kita saat kita mati? Berapa lama nangisnya istri kita, keluarga kita saat kita mati? Sebentar doang. Berarti sayangnya dia kepada kita pun juga tidak selamanya. Yang walaupun dulu masih pacaran dia bilang, Bang, kita sehidup semati Bang. Bohong. Bang, tanpa abang mendingan saya mati. Bohong. Buktinya suaminya mati, gak mau nemenin, nangis. Nangisnya itu gak lama Pak. Sedihnya pun juga tidak lama. Tahlilan 3 hari. Tahlilan gak sih? Suka pada tahlilan gak? Suka. Serah, saya tidak melarang. Mau tahlilan monggo, gak ya gak apa-apa. 7 hari tahlilan, undang ustaz, undang tetangga, jamaah masjid dan musola hadir, menghibur, takziah kepada kita. Itu sedihnya istri masih ada. Nah nanti sudah 40 hari, tahlilan 40 hari, udah kasih itu yasin, ada juga foto suaminya dipajang di situ, anak-anaknya, cucunya dipajang di situ. Itu sedihnya sudah agak kurang. Sedihnya sudah agak kurang, tidak sama seperti yang kemarin waktu meninggal dapat sehari 2-3 hari. Sampai gak doyan makan. 40 hari sudah doyan makan, udah lahap. 100 hari suami meninggal, istri sudah mulai bercanda, sudah mulai ganti pakaian, sudah mulai dandan. Batasnya berkabung, saat iddah ditinggal mati suami itu 100 hari. Udah 100 hari dandan lagi. Haul setahun. Bapakmu tuh besok call, belanja, apa pesen padang, apa masak sendiri. Pesen ada apa aja Mak, yang 10 ribuan tuh sudah mulai beda. Waktu 3 hari, 7 hari, 40 hari Pak, padang yang 25.000. Tapi udah 100 hari nasi padang yang serba 10.000, udah lain. Betul? Itu begitu kalau cintanya manusia kepada manusia pakai batasan-batasan waktu. Udah meninggal, haul pertama, haul kedua, udah hilang Pak sayangnya. Apalagi sudah ada yang lamar Pak, istrinya kawin lagi. Di mana dulu cintanya? Makanya bapak-bapak, maaf nih, kalau sholat
Jumat di mana tempat itu ada tromol keliling. Jangan cuma dibantu dorong doang. Itu pengurus pun juga maksudnya tolong bantu masjid kita ini butuh bayar listrik, pam, dan lain sebagainya, buat yang khotib, buat guru ngaji di sini. Begitu Pak. Jadi kita keluarkan, buka dompet, keluarin, ambil merem. Jangan dilihatin. Kalau dilihatin, ngambilnya yang kecil. Langganan setiap Jumat tromol keliling ngambilnya yang kecil melulu. Lebihnya ini kemana? Ini punya orang lain. Yang punya kita tadi yang kita masukin tromol. Yang punya kita tromol tadi Pak goceng. Ini kan bagus, lecek, kumel, bau bensin. Yang selebihnya itu milik orang lain. Begitu habis masukin tromol 5.000, pulang ajal tiba, innalillahi. Duitnya dari dompet milik siapa? Orang lain. Istri kita itu orang lain. Anak kita juga orang lain. Mobilnya yang baru juga kredit berapa bulan, udah juga ditinggal, nanti bakal milik orang lain. Rumah milik orang lain. Milik kita tadi yang goceng. Sampai-sampai istrimu juga bakal dinaikin orang lain, bukan cuma mobilmu doang. Betul? Betul. Makanya boleh cinta kepada istri dan anak-anak, jangan sepenuhnya cinta disetor ke sana. Sepenuhnya setorkan cinta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cinta dan sayang kepada kita tanpa batas waktu. Dunia Allah sayang kita, sampai barzakh Allah masih mencintai kita, dan sampai nanti di akhirat cinta Allah, sayang Allah kepada kita tanpa bisa lentur dan luntur. Makanya dari sekarang yuk, tadi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu menyatakan cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Rasul. Saudara rahimakumullah, masih lama ya? Kita ambilkan contoh Pak. Contoh ya, Kanjeng Nabi Ibrahim itu oleh Allah dikasih gelar Khalil. Kanjeng Nabi Muhammad oleh Allah kasih gelar Habib. Tinggian mana kelasnya Habib sama Khalil? Tinggian mana? Habib. Di mana letak ketinggiannya? Khalil, Nabi Ibrahim disebut Khalili, kata Allah. Nabi Ibrahim cinta dulu kepada Allah, baru Allah cinta kepada Nabi Ibrahim. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad, Allah dulu yang cinta sama Nabi Muhammad, nanti baru Nabi Muhammad cinta kepada Allah. Jadi di situ letak ketinggiannya Rasul, Allah dulu. Kenapa dan di mana buktinya? Buktinya sebelum Allah menciptakan yang lain, menciptakan cakrawala kehidupan ini, Allah sudah menciptakan Nur Muhammad terlebih dahulu. Allah mencintai nurnya. Setelah seperti sosok manusia yang mulia, yang akhlaknya tinggi, agung, disitulah Nabi mencintai Allah. Allah dulu yang cinta kepada dia. Dan kita juga begitu. Kita ini kelasnya kelas Khalil, kepengen dicintai sama Allah, ya kita cinta dulu ke Allah. Dan Kanjeng Nabi Ibrahim itulah Khalil, orang yang begitu besar cintanya kepada Allah. Dengan bukti semua yang Allah perintahkan dia jalani. Perintah sunat Pak, umur 90 tahun baru sunat. Zaman semono belum ada gunting, laser belum ada. Adanya kampak. Sunatnya pakai kampak. Kalau bapak sekarang sunat pakai kampak, kampak itu bukan digorok, dipatok dari atas. Lewat habis Pak. Betul, habis. Ada alat yang canggih. Beliau termasuk manusia yang punya ternak banyak, Nabi Ibrahim itu. Atas perintah Allah, 1000 ekor kambing Pak, dipotong semua, dibagikan dagingnya.
Masih tambah lagi 300 ekor sapi. Masih tambah lagi 100 ekor unta. Itu pakai dana pribadi, bukan dana APBD, Pak. Bukan dana pemerintah, bukan dana pribadi. Kalau orang-orang sekarang menjabat, Pak, bisa tinggal tanda tangan. Maaf, Bapak Gubernur kita tanda tangan untuk memberikan dana bantuan bangunan Masjid Al-Mansuriah Jembatan 5 20 miliar. Itu duit pemerintah, tinggal tanda tangan, gampang, Pak. Bukan duit pribadi. Ini Nabi Ibrahim korban dana pribadi. Saking apa cintanya kepada Allah. Jangankan manusia, malaikat-malaikat pun juga pada kagum kepada Ibrahim. Hebat kok Ibrahim, kaya berani. Kalau orang sekarang miskin berani mungkin nekat. Biar tekor asal soal. Orang mana itu biasanya? Orang Bogor. Disanjung banyak orang, malaikat pada nyanjung muji pada Ibrahim. Baru kali ini sepanjang sejarah hanya engkau Ibrahim yang berani seperti itu. Sejak Adam sampai sekarang baru engkau. Abel dulu cuma 1 ekor kambing. Ini engkau 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Nah, karena disanjung banyak orang, dipuji oleh banyak para malaikat, sifat manusia beliau keluar, Pak. Dalam hati ngomong, bukan lisan, hati. Jangankan kambing, sapi, unta. Andai kata hari ini aku punya anak, diperintahkan Allah suruh nyembelih anak saya, aku sembelih demi cintaku kepada Allah. Waktu ngomongnya belum punya anak. Itu manusiawi. Gak beda jauh dengan kita orang sekarang. Apa orang sekarang ngomong? Nanti saya kalau jadi orang kaya, saya akan kurban tiap tahun. Waktu ngomongnya belum jadi orang kaya. Setelah jadi orang kaya, pindah tempat. Asalnya di Depok, pindah ke Bogor. Nanti saya kalau terpilih jadi anggota dewan, jangan khawatir loh, masjid musola anak yatim bakal aku sumbang tiap bulan. Sekian persen gaji aku sumbangkan buat Anda semua. Waktu ngomongnya belum terpilih jadi anggota dewan, udah terpilih ganti HP. Kartunya dibuang, takut orang pada mobil ngutang duit. Tuh kalau orang sekarang. Dan ini dibuktikan oleh kekasihnya Allah, Khalil Kanjeng Nabi Ibrahim. Sudah berapa lama dengan doa dan doa Rabbi habli minas sholihin. Sayyidatina Hajar sudah umur 90 tahun belum hamil, sampai memerintahkan Kanjeng Nabi Ibrahim, ya Kakanda Ibrahim, silakan kau nikah lagi saja. Aku gak bisa ngasih keturunan sama engkau. Sudah 90 usiaku. Kata Ibrahim, bukan gak bisa, belum. Udah tua, silakan nikah lagi Kakanda. Nih orang dahulu istrinya merintah suaminya suruh nikah lagi, suaminya nggak mau, masih mencintai. Kalau orang sekarang istrinya ngelarang suaminya kawin lagi, suaminya nyelipe-nyelipe, nyumpet-nyumpet. Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Ya, karena perintah istrinya berkali-kali, akhirnya iyalah kalau begitu kau yang nyariin, dicariin perempuan yang cantik dari Mesir, namanya Sayyidatina Sarah. Nah, ketika sudah nikah sama Sayyidatina Sarah, Hajar gak lama kemudian ambil Kanjeng Nabi Ismail. Lahir Ismail, sedang lucu-lucunya, sedang usia remaja, lahir juga Sarah, yaitu Nabi Ishak. Kan enak Bu, Ibu, Bu. Coba intip. Kalau ada ibu ditanya, Bu, boleh nggak suami kita kawin lagi? Anak apa? Ibu istri yang pertama dan ada lagi istri yang kedua, sama-sama punya anak. Yang pertama punya anak cowok jadi ulama, jadi kiai hafal Quran, dan yang kedua juga punya anak laki-laki hafal Quran jadi ulama besar. Mau nggak Bu suami kawin lagi kayak begitu Bu? Mau. Ibunya nggak ada. Ibunya nggak ada.
Kan begitu Pak, kayak Nabi Ibrahim tuh suami istrinya 2, anaknya 2 laki-laki sama-sama jadi nabi. Dan kita pun begitu. Kalau pengen nambah istri lagi silahkan nambah, harapannya bagaimana caranya istri yang pertama punya anak jadi ulama dan istri yang kedua punya anak jadi ulama. Itu Pak. Kalau begitu 4 pun nggak masalah Pak. Siap Pak? Siap? Siap. Ya istri 4 siap? Siap dimaki-maki. Hadirin rahimakumullah. Nah, singkat sejarah karena waktu sudah juga dekat mau habis. Batasi nama beliau setengah jam, paling lama 40 menit. Gitu kata beliau, ya ini tambah dikit 1 jam setengah. Tambahnya Pak. Nabi Ismail sedang lucu Pak, sedang remaja lah bahasanya itu, anak yang ganteng. Nah, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah itu Kanjeng Nabi Ibrahim ditagih janjinya oleh Allah. Ditagihnya itu lewat tidur. Ya Ibrahim, ofi binadrik, bayar nadarmu, potong anakmu, sembelih anakmu Ismail. Bangun dari tidur, merenung, tadi itu mimpi apa wahyu? Mimpi jelas banget. Wahyu kok kelewatan. Masa langsung dibeli? Kata Allah, dulu yang ngomong siapa dulu? Ayo, kamu ngomong apa dulu? Begitu. Dulu, jangankan kambing sapi, andai kata aku punya anak, diberitakan Allah suruh potong anakku demi cintaku kepada Allah, disuruh aku potong. Ayo siapa yang mau dulu? Ayo potong. Oleh kita umat Nabi, tanggal 8 Dzulhijjah disebutnya hari Tarwiyah. Tarwiyah berasal dari kalimat taro. Bukan taruh, kalau taruh ciki. Taro. Taro artinya melihat. Melihatnya dalam tidur mimpi, karena Nabi bukan mimpi, Nabi adalah wahyu. Malam ke-9 pun juga sama. Malam ke-10 pun juga sama. Artinya wah ini jelas ini bukan mimpi, ini pasti wahyu. Sebagai anak yang soleh, sebagai orang tua yang bijaksana, walaupun ini perintah Allah, nggak masuk langsung potong Pak. Ditanya dulu sama anaknya. Boleh potong aja. Anakku Ismail, bagaimana pendapatmu nak? Sebenarnya ke ibu dulu. Ini ceritanya disingkat aja. Bahwa ayah diperintahkan untuk menyembelih kamu demi cintanya ayah kepada Allah. Karena Kanjeng Nabi Ismail putra yang soleh, resiko belakangan, yang penting perintah Allah duluan. Itu anak soleh. Doanya Rabbi habli minas sholihin, terus Rabbi habli minas sholihin. Beda kalau cuma cerdas doang gak soleh Pak. Makanya Bapak kalau mohon kepada Allah tentang anak, jangan minta anak yang cerdas, yang pinter, yang sukses, yang kaya. Jangan Pak. Mintalah anak yang soleh, itu di atas segala-galanya. Kalau pinter doang gak soleh buat apa? Coba kalau cuma pinter gak soleh. Ismail, ya ayah, bagaimana pendapatmu nak, bahwa Allah memerintahkan ayah untuk menyembelih engkau demi cinta ayah kepada Allah? Sembelih Pak, bapak ayah tua. Kenapa sih yang muda disembelih? Bapak ayah tua aneh, ngapain saya? Itu anak cuma cerdas doang gak soleh. Lah berhubung Nabi Ismail adalah anak yang soleh, resiko belakangan, yang penting perintah Allah duluan. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Begitu anaknya jawab, qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shabirin. Laksanakanlah yang sudah diperintahkan Allah ayah, semoga aku tergolong anak yang sabar. Inilah jawaban anak yang soleh. Beda yang toleh, cerdas doang gak soleh. Contohnya sudah ada. Siapa? Kan'an. Nabi Nuh punya anak, ada Kan'an, ada Davis, ada Sam, ada Am. Itu anak yang 4. Ketika banjir sudah mendekati ke lereng gunung, Nabi Nuh bersama rombongan sudah naik kapal bersama hewan-hewan sepasang-sepasang. Itu kapal diarahkan ke lereng gunung dan tangannya Nabi Nuh sudah diulurkan ke Kan'an. Kan'an sembunyi. Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Itu kalau dalam
nanti ketemu. Irkab ma'ana apa irkaman? Irkam. Irkab. Ada ahli tajwid. Ayolah nak naik kapal bersama ayah. Kamu jangan bersama-sama orang kafir. Nah, karena anak itu bukan soleh, cuma cerdas doang, les. Apa katakan anak? Ola sa'awi ila jabalin ya'sumuni minal ma'. Aku minta perlindungan gunung saja ayah yang bisa menyelamatkanku dari banjir. Ngomong kayak begitu artinya keluar kesombongan. Mana mungkin Tuhannya Bapak bikin banjir melebihi gunung. Mana mungkin Tuhannya Bapak bisa bikin banjir melebihi gunung. Sombong. Percakapan antara ayah dengan anak belum selesai, ombak datang melebihi gunung dan wakana minal mustaghroqin, kan termasuk orang yang tenggelam. Ketika tenggelam, jangankan daratan, gunung aja udah kelelep. Nabi Nuh nangis, anaknya kelelep. Apa kata Allah? Ya Nuh, laisa lahu min ahlik, dia bukan termasuk ahlimu, bukan termasuk keluargamu. Anak Nabi Pak, kalau nggak soleh, nggak taat, nggak beriman, nggak bertakwa, nggak ada jaminan selamat nanti di akhirat. Jangankan sampai akhirat, masih di dunia sudah celaka. Lah kita ini anak siapa? Anaknya umat Nabi di akhir zaman. Kalau kita nggak banyak ibadah, nggak rajin mengaji menuntut ilmu agama, nggak banyak zikir kepada Allah, nggak taat, nggak iman, nggak takwa, nanti di akhir bersandar kepada siapa kita? Ternyata kita telusuri, kita cari, Kan'an itu anak tirinya Nabi Nuh. Makanya Nuh, Allah bilang laisa lahu min ahlik, dia bukan termasuk ahlimu, nggak termasuk keluargamu. Yang 3 soleh, yang 1 nggak soleh. Itu anaknya Nabi Nuh. Kalau nggak telah seperti itu. Dan ini oleh Allah dibuktikan oleh kekasihnya bernama Ibrahim. Dipotong, dibawa Ismail itu dibawain peso. Sebelumnya diasah terlebih dahulu. Saatnya pesonya Nabi Ibrahim diasah, peso diajak ngobrol sama Gusti Allah. Peso, jangan sekali-kali kau gores kasih gue Ismail. Kok kenapa kau perintahkan aku untuk motong? Kata peso. Ya, aku cuma muji doang sama Ibrahim. Dia besar cintanya kepada aku atau kepada anaknya. Dan seakan-akan Allah bilang, Ibrahim, rasa cintamu kepadaku terbukti 100%. Semua yang kuperintahkan kau jalani, yang kuminta kau berikan. Tapi itu dulu Ibrahim, kau belum punya Ismail. Dan sekarang Ibrahim, kau sudah punya Ismail. Buktikan Ibrahim, besar mana rasa cintamu kepada aku dan rasa cintamu kepada putramu Ismail. Kalau betul Ibrahim, rasa cintamu besar kepada aku, potong anakmu Ismail. Itu ujiannya Nabi. Nanti kalau ada di antara kita mimpi seperti itu, jangan dijalani. Itu bisikan iblis. Dan kita gak bakal diuji sampai di situ. Kata Rasul, inna asyaddal bala al anbiya tsummal auliya tsummal ulama tsummal amthal fal amthal ubtuliyan nasu ala hasabiddin. Sesungguhnya ujian, cobaan, rintangan yang paling dahsyat, paling berat adalah ujiannya para nabi dan rasul. Setelah nabi dan rasul, tsummal auliya, ujiannya para wali. Setelah wali, tsummal ulama, ujiannya para ulama. Nah, kemudian tsummal amthal fal amthal, ke bawah dan ke bawah manusia itu ubtuliyan nas ala hasabiddin, diuji oleh Allah sampai di mana dia megang agama. Kita hidup ini Pak, semakin semangat beribadah, nah, ini ujian makin berat. Semakin rajin ke masjid, rajin zikir menuntut ilmu, semakin berat pula ujian. Contoh kecil banyak kan yang pada ngomong. Dulu waktu gak pernah ikut ngaji, gak pernah iuran, sekarang pernah iuran dulu. Itu termasuk ujian Pak. Jangan diomongkan di lesan, jangan diomongkan di lesan. Kata Allah, baru segitu aja udah ngomong. Allah akan ini. Mau lihat Ibrahim, mau lihat Sulaiman, mau lihat umat saat Nabi Waqqas, mau lihat Utsman bin Affan, orang-orang kaya mereka sangat seperti itu. Dan bahkan ketika Rasul menggalang dana untuk isu Islam, semua ditunjuk-tunjuk, saya sekian ya Rasul, saya sekian ya Rasul, saya sekian ya Rasul. Terakhir Abu Bakar, ya Rasul, seluruh harta kekayaanku
Aku serahkan semua untuk isu Islam. Rasul bilang, kalau seluruh harta kekayaanmu kau serahkan isu Islam, lalu anak istrimu, cucumu kau warisin apa ya bakat? Anak istriku dan cucuku cukup aku wariskan iman takwa kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat pada takbir. Itu kelasnya sahabat. Kita kan bukan sahabat ya, nggak seperti itu ya, sekian persen lah. Yang penting setiap kajian bulanan itu ada yang ditarik berapa lembar. Bapak dapat gaji ucapin syukur kan? Alhamdulillah nih mak kajian. Alhamdulillah itu menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya namanya qaulus syukri, ucapan syukur. Gampang, semua bisa. Tapi harus ada wujud syukri, wujudnya syukur. Menerima transferan maupun cash itu diterima dengan ucapan alhamdulillah, ucapan syukur, qaulus syukri. Oh, apa wujud syukurnya? Berapa lembar ini semua yang ada diambil selembar. Mana ini? Mau yatim, mau masjid, mau alfa, mau pengajian. Dan sedekah yang paling besar nilai pahalanya adalah satu Pak, di pengajian. Buat yatim piatu kalah, masjid kalah. Jangankan masjid yatim piatu, orang tua sendiri aja, bapak ibu kita kandung kita kalah nilai pahalanya Pak. Sama-sama 100.000 kasihkan bapak ibu kita, kasihkan majelis taklim, gedean ke majelis taklim paling gede. Makanya kalau ada pengajian di mana tempat rokok keliling, jangan sampai dibiarkan lari cepat rokok. Usahakan larinya lambat, pelan. Dan jangan sampai yang melihat seperti itu, jangan pura-pura dikir. Tasbih dikir, ya kan? Subhanallah, merem-melek, begitu udah sampai depannya, merem, subhanallah, udah sampai depan, lolos, alhamdulillah. Ada nggak di sini itu, ada nggak? Ada mulu. Nah, saudara, begitu udah dipesen sama Allah, jangan kau gores dari kasih Ismail. Aku cuma uji. Tidak bisa. Nabi Ismail bukan punya ilmu kebal. Makanya ini tauhid, ini akidah, jangan diselewengin. Oh, Ismail punya ilmu kebal kali. Oh, Ismail lahirnya dihalangi oleh Jibril. Enggak begitu, enggak. Yang benar adalah peso itu makhluk Allah, dipesen sama Allah, jangan kau gores dari Ismail. Peso lebih tunduk atas perintah Allah daripada keinginan Nabi. Seperti api juga sama. Api itu menurut kita panas, menurut Allah bagaimana maunya Allah. Suruh panasnya panas, suruh dinginnya dingin. Digores berkali-kali nggak bisa. Nabi Ismail bilang, ayah, mungkin ayah masih sayang sama saya karena melihat wajah saya. Tolong ayah matanya ditutup biar ayah nggak melihat wajah saya. Ditutup, peso diangkat ke atas sambil baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Ismail kasih jawaban, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Jibril turun dan digeser Ismail, diganti kambing dengan baca Allahu Akbar walillahil hamd. Buka matanya, darah berceceran yang terpotong bukan Nabi Ismail, bukan anaknya tapi kambing. Nabi itu pasti uji doang. Allah cuma uji doang. Sama dengan kita, dititipin harta yang banyak, suruh korban, cuma uji doang. Mau nggak jalani perintahku? Oh, tahun kemarin udah Pak, udah saya tiap tahun korban. Korban apa? Perasaan. Maaf, walaupun beneran kita korban Pak, patungan kayak gimana, tapi tetap tiap tahun diperintahkan oleh Allah. Bukan Allah yang pengen dagingnya, menilai daging hewan kurban kita, tidak. Yang Allah nilai takwanya. Sedangkan surganya Allah itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Ada hal-hal yang sering itu panjang. Nah, maka dari itu kesimpulan sangat singkat Pak. Kalau Kanjeng Nabi Ibrahim dulu 1000 ekor kambing sendirian, jumlahnya 1000 ekor, nah kita nggak usah 1000 Pak. Dan bahkan kita kalau satu sayang mungkin nggak seekor saja, cukup seekor tiap tahun seekor. Dan terus Nabi Ibrahim 300 sapi seorang diri, kita nggak usah ratusan sapi Pak, 1 ekor ber7. Patungan 3,5 dapat 24 juta, beli sapi harga 23 juta buat operasional. HP kita aja 5 juta, 6 juta HP cuma buat tipe WA.
ya kan? Facebook. Betul begitu Pak? Betul begitu? Nah, jangan sampai kita punya anggapan satu hadis. Ini banyak yang punya dasar hadis itu Pak. Kan kita udah dikurbani sama Rasul. Tuh, ada hadisnya kan? Rasul menyembelih seekor kambing, ini kurban seluruh umatku. Wah, ini dalil jangan ditelan mentah-mentah. Ini dalil maksudnya apa? Umatku yang betul-betul papal sampai mati belum bisa kurban, ini kurbannya. Kalau yang ada rezekinya, ada keuangannya, ada kekayaannya, nggak kena hadis itu. Yang kaya kenanya hadis, maka lau sa'ah fala bidokhi fala yakribanna musallana. Barang siapa yang ada keluasan rezeki tidak mau kurban, maka jangan dekat di tempat sholatku. Maksudnya jangan ngaku-ngaku jadi umatku kalau sudah mampu nggak mau berkorban, walaupun tahun yang lalu sudah korban. Ini tahun ini diminta. Satu lagi yang lebih bahaya, maka lau sa'a falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan atau nasronian. Barang siapa yang ada keluasan rezeki tidak mampu tidak mau berkorban, maka nanti matinya bisa dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah min. Kurban dianjurkan tiap tahun, kalau akikoh dianjurkan seumur hidup cuma sekali saja. Ya mudah-mudahan jamaah yang hadir, jamaah Musyawarah Makmur DKM Senayan City ini, Allah jaga kesehatan kita semua yang hadir, Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, dan tiap tahun kita bisa kurban. Jangan korban perasaan melulu, ya, insya. Dan nanti insya Allah hari raya jatuh hari Sabtu dan tasriknya Minggu, Senin, Selasa. Hari tasrik kita buktikan Pak, jangan cuma namanya doang tasrik. Tasrik itu hari jemur daging. Ini cuma nama doang, nggak ada buktinya. Bagaimana buktiin orang sekampung 5 RW atau 1 RW? Berapa orangnya? Ada 700 orang, cuma 1 ekor sapi. Gimana mau dijemur? Di sapi aja kurang. Ya, kalau di tempat yang lain Pak, yang korbannya banyak, bahkan masyarakat sekian ratus orang, sekian ratus yang kurban. Ekor kalau cuma 1 doang, yang lainnya menerima semua, nggak ada yang dijemur. Kayak prinsip mereka Pak, orang sebelah tangga kita. Satu rumah isinya 8 orang, yang 7 orang berangkat kerja nyari rezeki, yang nadain 1 orang di rumah. Itu mereka. Kalau kita dibalik apa? Yang 6 orang nganggur di rumah, yang 1-2 kerja. Udah tekor dulu. Oke, hadirin, kita mungkin usia singkat dan terbatasnya waktu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan manfaat fitni wa dunya wal akhirah, khususnya buat saya sendiri al-fakir dan umumnya kepada semua yang hadir. Ini masih panjang, takut nanti pada bosen, karena bosen takut tandain saya nanti. Ditandain baru pertama diundang, ditandain. Jangan undang dia lagi, kelamaan. Nah, kelamaan nggak diundang lagi. Saya rasa cukup. Apa tambahin lagi? Nah, saya serahkan kepada jemaah. Kalau cukup. Kalau udah. Kalau lanjut ya lanjut. Karena Qurannya masih panjang. Jadi, ya, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul. Dan kalau kamu sudah mengikuti aku, Allah pasti mencintaimu dan Allah mengampunimu. Dialah Allah zat yang maha pengampun, Allah maha kasih dan sayang. Demikianlah, semoga bermanfaat. Yuk kita sama-sama dengan Al-Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah ini ya kita aturkan pertama kepada Al-Maghfurlah guru saya, Al-Maghfurlah Dr. Andes Kiai Haji Pak Suyitno sudah menolong kita. Semoga Allah terima iman Islamnya, ampuni salah dan dosanya, dan kuburnya Allah jadikan taman daripada taman surga, khususon beliau dan umumnya ahli kubur kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim.
يا صاحب المواهب الزانية صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الرساجية واغفر لنا ولوالدينا يا ذا العلا في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلامذتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم بارك لنا في أولادنا ووفقهم لطاعتك واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم يا غفار اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.